Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, karena, menurut saya, makin asik ini ya, tahun-tahun politik, memasuki tahun politik makin asik dan makin asik lagi kalau saya ajak ngobrol dengan Bung Rocky untuk melihat, dari perspektifnya Bung Rocky, sebenarnya apa sesungguhnya yang terjadi. Itu ya Bung Rocky? Ya, ini kasakusuk makin lama makin terbuka Mhm, idenya, yaitu semacam frustrasi istana karena mhm. melihat perkembangan Anies dan karena itu frustrasi itu menguntungkan Prabowo. Jadi frustrasi istana menguntungkan Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo yang paling siap untuk Ya, menampung ya, frustrasi itu kan. ya, 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 Jadi ada yang unik sebetulnya dalam politik kita yang memungkinkan kita untuk menilai bahwa di ujung pemerintahan Pak Jokowi akhirnya beliau menyerah. Dan ya, bukan menyerah dengan cara yang elegan, tapi memang nggak ada cara lain selain mendukung Pak Prabowo. Kan cuma itu dalilnya. ya, ya, Jadi ya. bisa dibayangkan bahwa yaitu seluruh kekuatan istana akan dikerahkan untuk menghadapi Anies. Yes, yes. Dan kemudian ini kan, akhirnya mengkonfirmasi ya bahwa jagoan dari istana itu Ganjar Pranowo itu ya memang tidak seperti yang digambarkan oleh lembaga-lembaga survei. Kalau memang seperti digambarkan lembaga survei ya kan pasti ngapain sekarang sibuk mulai mengendorse Pak Prabowo gitu. Tetapi menurut saya yang juga menarik itu adalah ini kan bagaimanapun juga kita lihat Pak Budi Gunawan yang sudah mulai memberikan sinyal juga bahwa auranya Pak Jokowi itu sekarang udah berpindah ke Pak Prabowo. Kita bagaimanapun mesti lihat Pak Budi Gunawan itu bagian dari PDIP dalam hal ini Ibu Megawati. Itu dua hal. Mungkin Pak Budi Gunawan juga nyindir Pak Jokowi Hmm. karena sebagian besar uh, kerjaan BIN, terutama bidang pengamanan dan pertahanan, pindahin ke Departemen Pertahanan. Oh iya Jadi iya 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 sebetulnya iya betul. BIN juga tinggal separuh. Jadi Ya. mungkin Pak Budi Gunawan juga mau ngeledek dikit lah itu. Aha. Tetapi faktanya bahwa memang keadaan sekarang itu ditentukan oleh endorsement Jokowi pada Prabowo. Diminta apa nggak diminta sebetulnya tanpa di endorse juga Prabowo sudah udah melesit elektabilitasnya itu. Jadi sebetulnya Pak Jokowi akhirnya masuk dalam politik realis, menerima keadaan itu. Hmm. Dan tentu dia akan paksa Ganjar untuk bergabung dengan Pak Jokowi, sorry, dengan Pak Prabowo. Prabowo. Hmm. Dan itu hanya mengingatkan ulang bahwa dulu Pak Prabowo beroposisi akhirnya masuk kabinet Jokowi juga. Hmm. Sekarang juga hal yang sama berlangsung. Kendati Ganjar itu gagal diselundupkan melalui PDIP, tetapi Jokowi tetap anggap bahwa dia mesti orang keduanya Prabowo supaya ada jaminan dia kelanjutan kepemimpinan lah atau upaya untuk memastikan bahwa Prabowo bisa ikut melindungi Hmm. Pak Jokowi kalau ada semacam tuntutan politik setelah beliau lengser di 2024. Ya, ya. Dan tapi jangan lupa ya, bagaimanapun juga kan Pak Budi Gunawan ini punya peran besar kalau Anda tadi ngomongin soal masuknya eh, Pak Prabowo ke kabinet itu kan kita ingat bagaimana pertemuan di stasiun MRT di Lebak Bulus gitu dan berlanjut di Sate House Senayan dan itulah awal bagaimana kemudian Pak Prabowo masuk ke kabinet dan kemudian diikuti oleh Sandiaga Uno. Jadi kalau kita lihat bagian itu, tentu Ibu Mega mengirim sinyal bahwa oke, okay, melalui kepala bin, karena tetap kepala bin ada ya kita sebut aja kepala bin itu kan ya proksi PDIP lah gampangnya Ya. begitu tuh. Hmm. Dan sinyal itu tentu datang dari ya pembicaraan sebelumnya dengan Pak Jokowi, Ibu Mega ketemu Pak Jokowi itu. Kita cuma boleh menduga Hmm. bahwa Megawati diyakinkan tidak akan ada pengambil alih PDIP melalui Hmm. Ganjar. Karena itu Ganjar disisipkan ke Hmm. Prabowo. Prabowo. Tetapi Hmm. nanti belum kita dengar hitungan Bu Mega apa. Bu Mega masih mau mencalonkan Puan Hmm. sebagai janji Ibu Mega bahwa akan ada calon khusus dari PDIP. Kan Hmm. itu juga harus dihitung dalam Ya. 1-2 hari ini. Apa Hmm. yang akan jadi semacam asuransi bagi Ibu Mega bahwa kalau Puan pun dicalonkan itu tidak akan mengganggu konstelasi yang sudah dibuat antara Jokowi dan Prabowo. Kan agak lucu misalnya kalau PDIP nggak mencalonkan siapa-siapa ya buat apa dapat elektabilitas tinggi kalau nggak ada calon kan tetap ya publik kan bertanya apakah Ibu Mega udah akan masuk dalam koalisi Prabowo
koalisi Gerindra dengan Prabowo, koalisi Gerindra dengan PDIP, di mana Prabowo dan Ganjar sudah disepakati. Itu juga masih ada soal di situ tuh. Jadi saya melihat bahwa Ibu Mega mungkin belum bisa kasih rumusan hari ini, tetapi opini publik sudah diarahkan oleh istana bahwa penjamin kehidupan politik Jokowi setelah lengser adalah Prabowo dan Ganjar. Ya. Kan kita jadi teringat ketika kemarin Pak Jokowi akhirnya mengakui bahwa dia memang membisiki Ibu Mega soal siapa yang menjadi capresnya, siapa yang bakal jadi capres, dan kemudian juga menyodorkan angka-angka. Angka-angka itu masih kan lembaga survei lah ya, dan kita tahu sebelumnya ada pertemuan antara Puan dengan Pak Jokowi, dan waktu itu ada persoalan soal elektabilitas juga yang Pak Jokowi, Pak Jokowi akan support Puan tapi diberi waktu apakah elektabilitas naik atau tidak. Tapi yang kita tahu kan sampai sekarang memang Mbak Puan juga belum naik juga elektabilitasnya gitu. Jadi saya kira mungkin sampai pada satu titik itu kompromi. Kalau Ganjar bukan nomor satu kan nggak terlalu membahayakan lah, katakanlah seperti itu. Ya Prabowo juga dengan senang hati merasa nggak perlu kerja keras lah. Ya. Nah, tetap Ganjar begitu diyakinkan oleh Jokowi, itu artinya separuh kesepakatan Ibu Mega kan jadinya. Kecuali Ibu Mega mengeluarkan statement bantahan, ini kan belum keluar statement bantahan. Ya. Jadi buat sementara aja bahwa ada penyelesaian Pancasilais lah. Apa itu maksudnya itu? Ya kan selalu dianggap ini bijak gitu, tapi buat demokrasi tentu tidak baik. Karena nanti toh pada akhirnya nggak akan ada lagi oposisi itu. Yang beroposisi ya mungkin Nasdem sama PKS dengan Demokrat kembali beroposisi itu. Karena tetap ingin Anies dimajukan tuh. Tetapi kemungkinan besar juga dalam hari-hari ini tuh Anies akan dipanggil ke KPK, lalu masuk dalam proses hukum, lalu diperlambatlah langkah Anies untuk ikut dalam kompetisi politik. Kira-kira begitu, gelagatnya begitu. Ya. Saya kira memang betul itu. Kalau masuk di KPK itu bukan berarti kemudian nantinya Anies akan terjadi tersangka atau terpidana gitu. Tersangka mungkin untuk sementara digunakan untuk menghambat Anies sampai pendaftaran Pilpres gitu ya, Bung Rocky. Kan setelah itu sekarang dengan undang-undang yang baru KPK itu kan ada mekanisme surat SP3 gitu ya, penghentian penyelidikan gitu. Coba kita bayangkan semacam ya permainan politik di mana Anies akhirnya dihambat karena dibolak-balik dipanggil KPK, kira-kira begitu tuh. Lalu relawan Anies mau ngapain? Kan pertanyaannya begitu kan. Yang itu yang kita tunggu sebetulnya, karena Anies sudah keburu masuk di dalam putaran elit capres. Jadi sebetulnya kepemimpinan Anies diperlukan kembali untuk memberi keyakinan bahwa apa yang sedang dia alami atau akan dialami 1-2 hari ini itu tidak boleh melemahkan relawannya tuh. Nah, di situ kita uji ini relawan beneran atau relawan yang sebetulnya fans clubnya doang tuh. Saya kira itu tuh. Dan saya kira bagi Pak Prabowo bertanding melawan Anies nggak ada problem bagi dia tuh. Jadi Anies harusnya diajukan aja supaya Pak Prabowo betul-betul bisa maksimalkan juga taktik dan strateginya untuk memenangkan pemilu 2024 nanti tuh. Jadi kalau Pak Prabowo nggak ada lawan juga, ya bagaimana caranya kita memastikan bahwa ada upaya khusus istana memang untuk mencegah Anies. Tapi bagi dual demokrasi diperlukan Anies untuk melawan Pak Prabowo, atau Pak Prabowo memerlukan Anies sebagai counterpart dia di dalam upaya untuk memperlihatkan pada dunia internasional terutama bahwa nggak ada jegal-menjegal dalam soal demokrasi di Indonesia. Kalau nggak, Indonesia akan dicatat sebagai curang di dalam pemilu karena ada potensi yang sudah di-endorse oleh presiden yaitu Prabowo, dan ada potensi untuk dibatalkan keikutsertaannya yaitu Anies. Tapi itu tergantung pada status Anies nanti kalau dia diperiksa KPK sebagai apa, sebagai saksi atau sebagai tersangka pada akhirnya, itu kita belum tahu. Dan yang hanya bisa kita hitung persiapan koalisi perubahan itu Nasdem, PKS dan Demokrat pasti diarahkan untuk kasus yang sedang diancamkan pada Anies. Ya. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat gonjang-ganjing di KPK dalam beberapa bulan belakangan ini, banyak ada direktur penuntutan mundur, Satgas penyidikan mundur, kemudian ada deputi penindakan dan juga direktur penyidikan yang dikembalikan ke Mabes Polri. Itu kan kelihatan sekali bahwa Pak Firly itu bersih-bersih menyingkirkan orang-orang yang selama ini jadi ganjelan gitu untuk mentersangkakan Anies, atau setidaknya menaikkan tingkat
penyelidikan ke penyidikan dalam soal Formula E ini, Bung Rocky. Jadi sekarang mungkin kondisinya sudah mulai kondusif gitu situasi di KPK. Ya itu pentingnya kita lihat algoritma KPK mulai dengan penyingkiran, pembersihan itu artinya pertanda bahwa memang Anies akan diproses. Kan Yes, ya. gampang kita lihat dalam 1-2 Ya. bulan ini kan. Tetapi masalahnya kemudian kalau Anies diproses, Ganjar juga orang akan tutup diproses. Jadi karena Ganjar tetap bahkan berkas iktp-nya ada di KPK tuh. Jadi nanti kita akan lihat 2 kasus bersamaan antara Formula E dan EKTP di situ kan. Jadi soal-soal semacam ini juga bisa menimbulkan keguncangan politik. Nah nanti calon-calon ditahan KPK semua tuh. Lalu ada semacam social unrest dan atas dasar itu terjadi sedikit kerusuhan. Lalu diambillah jalan keluar, diperpukan lagi keadaan itu supaya menunda pemilu. Jadi tetap semua ide itu mesti kita bayangkan secara buruk kan. Jadi kalau Pak Prabowo Ganjarnya lagi diperiksa, Prabowo siapa calon presidennya itu. Jadi ini jebakan-jebakan Batman semacam ini yang dipasang oleh istana di mana-mana. Enggak, karena setidaknya begini, meskipun tidak berkaitan dengan langsung peristiwa yang terjadi kemarin, ya itu sebenarnya memberikan gambaran bagaimana peta-peta kekuatan politik kita, yakni persoalan pengesahan Perpu Ciptaker menjadi undang-undang Ciptaker itu. Dan dari situ kelihatan yang memang menolak cuma 2 partai itu, Demokrat menginterupsi dan menekan menolak, PKS kemudian walk out, sementara Nasdem ternyata masih ada dalam barisan itu. Itu kan sebenarnya dari situ aja menimbulkan kita bisa menangkap pesan, oh Nasdem tetap memberikan pesan pada Pak Jokowi, gue masih tetap bersama dulu. Gitu. Itu poin kita mau tagih dari awal tuh Nasdem mau ngapain sih? Kalau dia udah calonin Anies, maka dia konsisten aja untuk perubahan dan perbaikan itu. Jadi tolak aja juga undang-undang Omnibus Law itu kan sebagai konsekuensi dari mengusung Anies itu. Jadi yang konsisten tinggal PKS dan Demokrat. Artinya Nasdem udah masuk angin. Padahal Nasdem justru yang harusnya ada di depan. Itu juga menunjukkan bahwa sangat mungkin Nasdem akhirnya melepas Anies untuk diperiksa KPK. Itu konsekuensi terakhirnya. Karena siksak itu kan gak ada gunanya tuh. Yeah. Toh apapun Nasdem, kalaupun Nasdem menolak, ya udah itu satu hal yang udah dihitung istana. Tapi justru karena Nasdem menerima Omnibus Law, lalu kalkulasinya mengatakan Nasdem kalau begitu tidak ingin ada di dalam barisan perubahan seperti PKS yang menolak tapi langsung walk out, atau minimal Demokrat yang berupaya untuk memprotes dan tidak menyetujui keputusan DPR menjadikan Omnibus Law itu perpunya menjadi undang-undang. Tapi itu lagi, semua hal ini kan memperlihatkan bahwa nggak ada yang bersih di antara mereka ini. Dan sprindik itu mungkin udah di ujung dompetnya Pak Jokowi untuk diberitahukan pada KPK ini ada masalah nih, coba diperiksa dulu tuh beberapa kasus yang sudah diucapkan tentang Nasdem, terutama tentang menteri-menteri yang ada di situ. Jadi itu soal-soalnya. Ya, saya kira seperti Kominfo itu sekarang yang diperiksa di Kejaksaan Agung dan sebagainya sampai 2 kali dan sebagainya. Itu bagian dari politik sandra yang selama ini terjadi gitu ya. Memang itu yang sedang kita tonton sekarang ini. Jadi Nasdem sudah disandra sebetulnya. Dengan kata lain, kegiatan Anies mondar-mandir ke kerumunan massa itu mungkin terlihat sebagai ya lampu namanya nyala lilin yang sebentar lagi akan mati itu. Dan itu yang kita tanya, apakah kalau Anies terhalang, relawannya mau ambil alih nggak? Semacam politik untuk menekan supaya tidak limit itu. Tetapi ujungnya kan kita bertanya, lalu yang jadi kingmakernya Anies siapa? Kan kalau Nasdem jadi kingmaker, dia tersangka, ya pasti batal. Lalu diambil alih oleh siapa? Oleh Pak SBY misalnya. Itu berarti komposisi untuk menentukan calon wakil presidennya Anies akan ditentukan oleh Pak Jokowi, oleh Pak SBY. Maka AHY akan ditaruh di situ. Padahal mungkin itu juga nggak tepat tuh, karena mesti hitung kepentingan PKS. Jadi akan diperumit pencalonan Anies ini oleh segala macam faktor. Ya. Ini jadi hari-hari ini maksud saya tentu ini kita melihat apakah terjadi realignment antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi kan gitu, atau kemudian ini hanya sekedar ya bumbu-bumbu saja pernyataan dari kepala BIN yang sudah auranya Pak Jokowi itu sebagai udah pindah ke Pak Prabowo dan sebagainya. Ini menurut saya masih
masih terlampau dini juga sebenarnya menyimpulkan, tapi kita hanya melihat tanda-tanda itu gitu ya. Ya, saya kira yang mesti kita pastikan memang ada aliansi baru antara Jokowi dan Prabowo. Tapi itu tidak berarti bahwa Megawati akan masuk dalam aliansi itu. Buat sementara kita mesti pegang itu. Ya, ya. Dan selama Ibu Mega masih berpikir tajam tentang Soekarnoisme, dia mungkin sekali akan menganggap oke, silahkan aja, tapi Ganjar itu bukan kader kita ya, karena masuk di dalam relasi dengan Prabowo. Dengan konsekuensi tentu Gerindra tidak ingin berkoalisi dengan PDIP nggak ingin berkoalisi dengan Gerindra tuh. Jadi ada konsekuensinya memang. Kalau kita lihat watak Ibu Mega, dia bisa jalan sendiri juga, dan itu berbahaya kalau Ibu Mega jalan sendiri. Artinya Ganjar nggak akan dapat limpahan suara PDIP karena Ibu Mega akan kunci semuanya. Itu berbahaya bagi Prabowo tuh. Prabowo yang membayangkan dapat limpahan dari PDIP melalui Ganjar itu juga gagal untuk kalkulasi itu. Jadi semua hal masih sangat sumir lah karena Ibu Mega belum bicara. Jadi sekarang politik Jokowi itu ditawan oleh Ibu Mega akhirnya. Tadi sebaliknya. Ya. Jadi ini menarik dong, saling menawan gitu ya. Ini menawannya itu bukan menawan dalam pengertian atraktif ya, menawan menahan. Jadi kita coba lihat sebetulnya dari awal bahwa kepastian pemilu ini yang mungkin masih kita ragukan tuh. Kalau terjadi berbagai kasak-kusuk belakangan ini nanti itu hanya adalah untuk penundaan. Ini tetap kita curiga bahwa seluruh desain yang sedang diajukan oleh istana itu bisa berujung pada justru penundaan pemilu. Dan itu akan merugikan PDIP maupun merugikan Prabowo. Dan merugikan kita semua, saya kira ya. Merugikan pasti. Yes, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Tetap 0%. Oke. Ya. Ya, karena itu ini yang nggak merugikan tapi ditolak.